Dipanggil sama Tuhan itu juga bisa tenang ya. Itu tipsnya apa? Balik lagi ke pikiran. Pikiran Karena ya. kita bisa mengontrol pikiran kita dengan baik, maka hidup kita semakin baik. Ketika waktunya tiba, kita seperti siap saja menghadapi, melewati semuanya dengan tenang. Karena dari yang lalu-lalu aja, kadang saya suka sampaikan ke pasangan saya suka bilang, kalau suatu saat saya nggak ada, saya sudah siap semuanya. Tidak ada yang saya takutkan, tidak ada yang saya khawatirkan. Kenapa? Anak saya ada jalan karmanya sendiri. Kamu juga ada jalan karmanya sendiri. Semua orang di sekitar saya punya jalan karmanya sendiri. Saya tidak punya kendali apapun, saya tidak punya hak apapun untuk mengontrol hidup banyak orang. Saya hanya bisa kontrol hidup diri saya sendiri. Jadi belajarlah untuk kita fight di kaki sendiri gitu. Karena kita tidak bisa menggantungkan hidup kita selamanya dengan orang lain. Hal paling memuakkan tuh berharap pada manusia sebenarnya. Oke Bu, biar apa tuh namanya, kita nggak terlalu serius terus ya. Iya. Bu, di sebelah kiri saya itu namanya Mas Indra Bu, ya. Dia belum dapat jodoh Bu. Nah, dan dilihat dari apa ya, atau mungkin past life atau apa begitu, kira-kira Bu, apa yang harus dibenahi oleh Mas Indra ini supaya kemudian dia mudah untuk mendapatkan jodoh hidup di saat ini, di zaman ini Bu? Mas Indra hanya perlu membuka diri, jangan terlalu tertutup. Dan kadang pemalu. Iya. Jadi kalau dikenal-kenalin, apa sih enggak. Tapi kalau di past life-nya kira-kira apa Bu? Apa insight yang bisa Bu Meta tangkap kira-kira dari Mas Indra ini Bu? Kok bisa ketemu saya juga gitu kan ya? Bandar judi kah? Kalau Mas Indra ini dulu seorang perempuan. Seorang perempuan? Iya Pak. Dulu Mas Indra ini seorang ibu rumah tangga yang sangat patuh sama suami. Dan juga ya disuruh udah diam aja di rumah, ngurus rumah tangga dengan baik, ngurus anak dengan baik. Ya udah, ikut aja. Sekarang suka ngurus rumah juga ya Bu ya? Di rumah itu ya suka masak, suka cuci baju sendiri. Seneng kebersihan juga. Wah parah ini. Nah ini sejalan dengan ya apa yang dialami Mas Indra barangkali Bu. Ketika dulu di kehidupan sebelumnya itu cewek, terus kemudian lahir menjadi cowok, atau kemudian dibalik, yang tadinya cowok lahir menjadi seorang cewek. Terkadang di kehidupan saat ini itu dia tidak menyukai lawan jenis, Bu. Dia menyukai sesama jenis. Homo, lesbi gitu. Ini kasuistis nyata Bu. Sahabat saya sendiri punya anaknya cewek gitu ya. Dia sadar mungkin di kehidupan yang lalu anakku ini seorang cowok kali ya atau gimana gitu ya. Sekarang dia suka sesama jenis gitu. Si orang tua kan ya ngeluh, bingung gimana solusinya gitu ya. Iya. Pandangan Bu Meta bagaimana kalau melihat ada kasus seperti itu? Setiap orang tuh sebenarnya tidak ada yang menginginkan seperti itu. Baik itu pria maupun wanita. Oke. Mereka kadang kayak dari kesadarannya sendiri yang dulu pernah sebagai laki-laki, itu jadinya masih terbawa, masih melekat di dalam dirinya sekarang. Ketika sekarang fisiknya perempuan, jadi dia merasa kok aku lebih senang ya sama perempuan kayak gitu. Tapi dia sendiri kan ada perlawanan di batin. Dia merasa kok nggak mau kayak gini, tapi nggak bisa. Rasa
suka, rasa cinta, dan mohon maaf hawa nafsunya pun hanya bisa ya kepada sesama yang diinginkan. Tapi ketika menyadari, ya balik lagi menerima juga, menyadari dan ya sudah, saya menerima keadaan ini, tapi saya harus menjaga diri saya dengan baik. Saya harus bisa mengontrol hawa nafsu itu sendiri. Mungkin rasa cinta, suka, oke. Tapi untuk sampai berlebihan itu harus hati-hati. Karena mohon maaf, tidak jarang malah ada penyakit-penyakit yang berbahaya muncul karena salah gitu. Salah dari pertemanan, salah pergaulan, salah dalam melakukan hubungan tersebut dengan ya orang-orang yang memang ternyata ya pemain. Akhirnya si A yang orangnya sehat-sehat aja, baik-baik aja, karena salah pergaulan, terus salah kenal orang, akhirnya jadi kena penyakit yang berbahaya kayak gitu. Nah itu nggak akan bisa berubah kalau dari anaknya sendiri nggak mau berubah atau gimana? Iya, kalau dari dirinya sendiri tidak ada keinginan berubah, itu sulit. Mayoritasnya yang ingin berubah kan orang tuanya ya Bu ya? Iya. Itu terkadang terjadi juga terhadap hubungan rumah tangga Bu. Iya. Sudah menikah tapi juga suka sesama jenis. Iya. Dan juga kadang ada kayak gitu, itu penyebabnya dari kehidupan lalu janji. Kalau misalkan Pak Hendra nih sama pasangan berjanji nanti kehidupan berikutnya kalaupun kita dilahirkan lagi kita bersama ya sebagai suami istri, tetapi tidak menyebutkan saya sebagai suami, kamu sebagai istri. Tapi kalau hanya menyebutkan ingin bersama lagi di kehidupan berikutnya, nah itu kan bisa random. Karena kita tidak bisa menentukan ke depannya nih kita wanita atau pria gitu. Artinya secara eksplisit Bu Meta ingin mengatakan bahwa di kehidupan yang akan datang itu sebenarnya bisa diciptakan manusia sendiri saat ini dong. Itu balik lagi ke perilaku dan pikiran juga Pak. Tapi jika variabel-variabelnya terpenuhi kan bisa terjadi beneran. Iya. Oh, betul. Termasuk misalnya nih kita menikah nih ya, kita ingin punya anak yang seperti ini itu bisa diciptakan sendiri sebenarnya. Itu hanya sebuah harapan. Nah, untuk kondisinya nanti terjadinya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, itu balik lagi ke perbuatan baik kita. Oke. Jadi kita sama pasangan nih melakukan perbuatan baiknya seperti apa. Oh iya. Kalau sejalan, sebanding, maka anaknya baik. Maka anaknya yang lahir jadi anak kita bagus. Tapi kalau kita tidak sejalan, kitanya nggak peduli sama diri kita nggak peduli sama orang-orang sekitar kita, sesuka hati kita, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, cenderung anaknya yang terbawa ya seperti itu. Ada juga yang orang tuanya baik nih, suami istri, tapi lahir anaknya bisa jadi, mohon maaf, ada kekurangan, ada yang macam-macam lah gitu. Itu balik lagi ke kondisi karma juga. Ada yang orang tuanya ternyata harus bayar hutang sama anaknya, jadi si anak ini penagih hutang karma, makanya bisa seumur hidup merasakan lelah sekali menghadapi satu anak itu. Nah Bu, pada saat kita berdoa gitu ya, kadang kan cepet terwujud. Ada yang orang berdoa itu yang susah banget terwujud gitu. Apakah itu berkaitan dengan karma baik? Maksud saya gini, jika kemudian kita itu jadi orang tuh baik, memudahkan orang lain, suka nolong orang lain, suka menyelesaikan masalah orang lain, itu kan tabungan energi positifnya kan bagus Bu. Itu akan menjadi power untuk kemudian menekan supaya doa kita tembus jadi kenyataan apa enggak sebenarnya? Itu sangat saling mempengaruhi loh Pak. Betul. Jadi perbuatan baik kita, pikiran baik kita, ucapan baik kita, itu sangat berpengaruh dengan doa kita dan juga apapun yang kita kerjakan. Nah kalau misalnya kasusnya gini Bu, saya pernah berjumpa seorang guru spiritual, ya,
anaknya tangannya bermasalah, ya, atau kemudian ada fisik lain yang bermasalah gitu. Saya kemudian berpikir, ya namanya kita kan ya kritis ya, kok bisa ya dia seorang praktisi tertentu gitu, terus kemudian anaknya ya kita nggak berharap lah ya punya anak yang seperti itu gitu ya. Tapi di suatu ketika gitu saya bisa melihat beberapa hal-hal yang menurut saya memang tidak pantas dilakukan gitu ya. Saya ingin apa ya? Saya ingin pandangan Bu Meta aja. Kira-kira jika kemudian memiliki anak lahir yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu apakah pasti bahwa orang tuanya bermasalah ataukah tidak pasti? Tidak pasti. Tidak pasti. Iya, karena yang tadi saya bilang bisa dua orang tuanya baik, tapi bisa lahir anak yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu berarti dia ada bayar hutang karma si orang tuanya, dan si anak ini penagih karma. Makanya seumur hidup orang tuanya itu harus keluar uang banyak untuk biayai kesehatannya lah, untuk biayai kehidupan si anak ini yang lebih besar pengeluarannya daripada anak normal umumnya. Nah, kalau misalnya begini Bu, Ibu tahu nggak yang namanya Bu Ida Dayak? Oh iya. Ya lagi viral itu Bu. Iya. Nah, ini ya yang paling pas jawab adalah Bu Meta. Nah, yang saya tanyakan gini, kan kalau misalnya di Bali itu ada yang namanya balean. Di kita ada, kalau orang Jawa ada dukun, ada paranormal gitu ya, penyembuh gitu ya. Orang yang kena karma tertentu, sakit tertentu, itu kan biasanya ada karma di masa lalu, ada yang bilang begitu. Terus kemudian itu tangan Bu yang gini langsung bisa lurus. Wah, itu kita lihat seneng banget. Saya Pak Jokowi aja terharu kan, dipanggil, diajak makan segala macem gitu ya. Orangnya kelihatannya tulus juga, asik juga gitu. Tapi kan kadang saya memikirkan, apa itu nggak mengambil jatah karma hidup orang lain ya, atau bagaimana? Respon Bu Meta seperti apa? Itu sih digolongkan sebagai orang sakti ya Pak. Karena orang sakti itu ada gitu. Orang sakti belum tentu suci. Gitu. Jadi beliau itu termasuk ya sakti. Dan orang yang bisa sembuh dipegang dengan dia itu berarti karmanya sudah selesai. Tapi kalau yang orang udah tangannya, mohon maaf, ada bengkok lah atau badannya ada yang bengkok-bengkok, tapi sulit sekali ketemu dia, itu berarti belum waktunya. Oh alah. Ini jawaban yang saya maksud. Jadi ketika misalnya pasien yang kemudian cacat, dia bisu, nggak bisa bicara, terus kemudian dia ikut pengobatan Bu Ida Dayak, sambil nari-nari kecil, dikasih minyak bintang, terus akhirnya semuanya ajaib, bisa bicara, bisa sembuh, tangan yang tadinya cacat bisa lurus kembali, itu berarti jatah karmanya sudah selesai. Iya. Nah, kalau misalnya dia berobat di Ibu Ida Dayak, tapi juga ternyata kambuh lagi, berarti masih belum selesai juga dong berarti? Iya, bisa juga yang ini beres nih. Tapi ternyata entah dia kecelakaan, entah dia ada kejadian lain lagi. Ada yang bergeser lah tulangnya atau cacat lagi. Itu ada karma lain lagi, bukan berarti yang kemarin belum selesai. Beda jenis karmanya. Jadi hidup ini ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya, Wi. Tidak semudah itu. Iya. Nah, sekarang gimana Bu? Kalau bicara tentang hantu. Hantu itu sebenarnya benar-benar ada ataukah memang kemudian dia hanya diciptakan oleh imajinasi pikiran manusianya saja? Karena memang ada orang-orang tertentu mau diajak ke tempat seangker apapun ya dia nggak akan bisa melihat sesuatu. Ada yang sensitif, melihat dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, 3 jenis hantu berdasarkan warna baju. Iya. Kalau untuk hantu itu sebenarnya ada mereka itu jumlah makhluk halus di dunia itu lebih banyak daripada jumlah manusia gitu, karena jumlah makhluk halus ini, kenapa aku bilang sangat banyak, kita lagi begini aja lewat-lewat ada kayak gitu, terus kita mau dimanapun itu pasti ada. Memang
yang menetap ada beberapa saja, tapi yang berkeliaran itu sangat banyak. Terus juga penyebab mereka bisa ada di sana itu balik lagi, mereka dulu kan manusia. Hantu itu mereka dulu manusia. Mereka dulunya manusia, tetapi karena ya kemelekatan, karena kebencian, karena emosi, karena banyak hal yang membuat mereka bisa terlahir di alam peta, di alam hantu gentayangan itu tuh banyak penyebab. Yang nomor satu adalah kemelekatan. Kemelekatan terhadap dunia. Iya. Dia belum rela melepaskan apa yang dia miliki selama hidup di dunia gitu ya, Bu. Iya. Ya. Terus ada yang menganggap, oh si A kan sudah meninggal, ya sudah di surga lah, sudah di atas. Tapi ada beberapa orang lah, masih ada sanak keluarga yang masih ngeliat itu ada di situ. Terus bahkan ada yang menganggap, itu mah perwujudan dari iblis lah atau apa. Itu sebenarnya bisa juga dari si makhluk, si orang yang meninggal itu kan.